Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Tirsata Iras, Pendeta Jemaat di Gebim Sentrum Manado, yang akan membagikan kebenaran firman Tuhan di hari Natal dalam pembacaan Alkitab. Matius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-25, dalam tema kelahiran Yesus, bukti kesetiaan Allah. Saya berharap dan berdoa, dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersukacita, dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, Putra Natal yang kami rayakan, kami sungguh bersukacita karena Engkau sudah datang bagi dunia dan bagi kami manusia, menebus kami dari segala dosa yang membelenggu kami. Tuhan yang memberikan pengampunan, keselamatan, dan hidup kekal bagi kami. Kami bersyukur untuk semuanya. Di hari Natal ini Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman ini memberkati kami semua, dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun. Kami yakin Tuhan, semua bersukacita atas kelahiran-Mu bagi kami umat manusia. Berfirmanlah bagi kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, mari kita membaca Matius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-25. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, selamat merayakan hari Natal 25 Desember tahun 2022. Saya yakin semua kita pasti bersukacita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, Natal bukan sebuah cerita, tapi Natal adalah fakta yang tak terbantahkan. Artinya Natal itu benar-benar terjadi. Yesus benar-benar pernah lahir di kota Daud di Bethlehem, sebagaimana yang dikisahkan dalam Alkitab. Bahkan saudara, tahun Masehi saat ini itu berdasarkan saat Yesus lahir.
tahun Masehi atau Anno Domini, tahun Tuhan. Karena itu saudara, kalender Gregorian itu dimulai dari saat Yesus lahir. Karena itu kita mengenal ada tahun sebelum Masehi, before Christ, sebelum Kristus, dan ada tahun Masehi. Dan tahun Masehi sekali lagi dimulai sejak kedatangan Yesus ke dalam dunia, sejak kelahiran Yesus. Karena itu sekali lagi bahwa Natal benar-benar terjadi. Natal adalah fakta yang tak terbantahkan. Karena Yesus dia datang bagi kita. Allah sangat solider dengan kita manusia. Sekalipun kita manusia adalah manusia berdosa, penuh dengan kesalahan, seringkali menyakiti hati Tuhan. Tapi karena Allah sangat mengasihi kita, Tuhan Allah sangat menyayangi kita, sehingga dia datang berinkarnasi dalam diri Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita, sehingga ada pengampunan, bahkan ada kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudaraku yang kekasih, sebagaimana yang dikisahkan dalam kitab Injil, kelahiran Yesus itu sangat sederhana, bahkan sangat hina. Yesus dia hanya dilahirkan di sebuah kandang. Bahkan Yesus hanya dibungkus dengan kain lampin. Yesus dia dibaringkan di palungan tempat makan hewan. Karena itu saudara, kita sering kali mengatakan bahwa Yesus adalah firman yang hidup. Yesus adalah Injil yang menyelamatkan kita. Dan setiap orang butuh firman sebagai makanan rohani, sebagai kekuatan spiritual bagi kita. Karena itu kita sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Kelahiran Yesus tidak seperti sekarang ini. Orang merayakannya dalam kemegahan, dalam kemewahan. Yesus, dia tidak dilahirkan di tempat yang mewah, bukan di hotel yang mewah. Padahal Yesus adalah raja di atas segala raja. Dia adalah Mesias, dia adalah Tuhan, dan dia adalah juru selamat. Tapi Yesus dilahirkan di tempat yang hina, dalam kesederhanaan, dalam kepapaan. Karena itu gereja juga mengingatkan kita, pemerintah juga mengingatkan kita, bahwa merayakan Natal dalam kesederhanaan. Sebab Natal bukanlah atribut, bukanlah simbol, bukanlah pernak-pernik, bukan soal Santa Claus atau Santa Claus, bukan soal pohon Natal dan seterusnya. Tapi Natal adalah cinta kasih Tuhan, bukti kasih Allah bagi dunia, bahkan bagi kita umat manusia yang sangat dikasihinya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pembacaan Alkitab dalam kitab Injil Matius. Bagian yang kita baca tadi sudah sering kali kita dengar saat kita menyambut dan merayakan Natal. Berbicara tentang kelahiran Tuhan Yesus, bahwa Yusuf dan Maria dipakai oleh Tuhan menjadi sarana Allah hadir, Allah berinkarnasi menjadi manusia. Karakter Yusuf sangat tulus, karakter Maria juga adalah rendah hati, sehingga keluarga Yusuf dan Maria betul-betul dipakai oleh Tuhan. Allah datang menjumpai kita umat manusia yang berdosa. Nah, dikatakan bahwa pada waktu itu Maria bertunangan dengan Yusuf. Dan dikatakan juga bahwa pada waktu itu Maria dia mengandung dari Roh Kudus. Jadi Yesus adalah bayi kudus. Yesus adalah bayi mulia. Yesus lahir bukan atas keinginan manusia, tapi atas keinginan, kehendak, dan rencana dari Tuhan Allah. Nah, saudara yang kekasih, dikatakan bahwa Yusuf suaminya, dia seorang yang tulus hati. Dia tidak mau mencemarkan nama baik istrinya. Karena itu Yusuf dia berencana untuk menceraikan Maria secara diam-diam.
Nah, saudara yang kekasih, Allah melawat Yusuf. Bahwa saat itu tampillah malaikat Tuhan menyampaikan kekuatan kepada Yusuf dengan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Ini adalah penguatan yang diberikan oleh malaikat kepada Yusuf, agar supaya dia meyakini bahwa Maria istrinya mengandung dari Roh Kudus. Karena itu dikatakan bahwa ketika Yusuf ada bersama-sama dengan Maria, tidak bersetubuh dengan Maria sampai anak itu lahir, sampai Yesus dia lahir. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sangat luar biasa apa yang ditampilkan oleh Yusuf dan Maria dalam kesederhanaan, dalam ketulusan hati, dalam kerendahan hati. Mereka tidak membantah ketika Maria harus melahirkan di sebuah kandang. Mereka tidak membangkang ketika berita sukacita bahwa mereka akan dipakai oleh Tuhan. Allah berinkarnasi menjadi manusia. Tetapi dengan sukacita mereka menerima kenyataan, walaupun dalam kepapaan, walaupun dalam kesederhanaan. Suami istri yang setia, yang betul-betul mau menyatakan tentang kehendak ilahi, sehingga mereka tidak pamer, mereka tidak berkoar-koar bahwa inilah kami yang dipakai oleh Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, karena itu kita percaya berita Natal itu adalah berita tentang kekudusan Allah. Berita Natal itu adalah berita tentang kerendahan hati. Berita Natal itu adalah berita tentang ketulusan hati. Berita Natal itu adalah berita tentang kesetiaan dan ketaatan. Maka kita yang merayakan Natal, percaya bahwa di hari Natal ini kita semua ada dalam suasana sukacita. Orang semua masuk gereja, menikmati persekutuan dengan Tuhan di rumah Tuhan bersama dengan jemaat Tuhan. Dengan hati yang gembira, dengan hati yang berbahagia, bersukacita, dengan hati yang diliputi dengan damai. Sehingga kita bukan hanya menyanyi damai di sorga, damai di bumi, tetapi damai di hati, damai di keluarga kita. Kita yakin bahwa Yesus dia sudah hadir dalam keluarga kita. Dengan segala apa yang kita persiapkan, sederhana menurut ukuran keluarga kita masing-masing. Dengan versiran-versiran Natal yang indah-indah di rumah. Yesus dia betul-betul ada di dalam rumah kita, dalam pribadi kita, dalam keluarga kita. Sehingga Natal betul-betul memberi makna bagi kita, agar supaya kita hidup dalam kerendahan hati, hidup dalam ketulusan hati. Sebab kalau kerendahan hati, ketulusan hati tidak berakar dalam hati kita, yang ada justru kesombongan, yang ada adalah keangkuhan, yang ada adalah amarah, yang ada adalah kebencian, bahkan akar pahit lainnya yang sering kali merusak suasana sukacita menjadi suasana yang tidak menyenangkan. Karena itu saudara, saya percaya bahwa kita semua diliputi dengan sukacita Natal, bahwa Yesus benar-benar hadir dalam kehidupan kita. Bahkan Yesus dia senantiasa menuntun kehidupan keluarga kita. Sebab kalau keluarga kita itu kuat, keluarga kita itu penuh dengan damai, maka ketika kita keluar, kita akan menyapa orang-orang yang ada di sekitar kita dengan damai, dengan berjabat tangan. Bahkan saat ini sudah bisa bercipika-cipiki, bisa kita saling cium pipi kanan, cium pipi kiri sebagai tanda keakraban kita dengan orang lain. Sehingga kita menyampaikan berkat, kita juga menerima berkat dari orang lain. Karena kita sama-sama telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Sehingga betul-betul Natal ini memberikan kedamaian, ketenangan di hati kita.
memberikan ketenangan, kedamaian di keluarga kita masing-masing, sehingga kita keluar, kita juga dapat berinteraksi dengan orang lain. Dari denominasi manapun, dari agama manapun, kita mau menyaksikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah juru selamat. Sehingga kita bergandeng tangan bersama-sama sebagai satu arak-arakan, baik sebagai gereja Tuhan, tetapi juga sebagai bangsa Indonesia tercinta yang penuh dengan keanekaragaman. Bahkan saudara yang kekasih, tema Natal Nasional tahun 2022 itu berangkat dari kitab Injil Matius, pasalnya yang kedua ayat 12 yang berkata, "Pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain." Saudara, tema ini, statement ini, kalimat ini, itu mau menggambarkan tentang keanekaragaman, tentang kepelbagaian, tentang perbedaan yang ada di tanah tercinta Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke. Berbagai pulau, berbagai latar belakang, berbagai etnis, berbagai bahasa, berbagai budaya, berbagai agama yang ada dalam perbedaan. Tetapi kita melihat perbedaan itu sebagai anugerah Tuhan, sebagai kekayaan Tuhan yang luar biasa, yang harus disyukuri, yang harus dirawat, yang harus dijaga, yang harus dilestarikan, tetapi juga harus dikembangkan. Itulah Indonesia. Sehingga NKRI itu menjadi harga mati bagi kita. Sehingga saudara, dalam keterpurukan kita saat ini karena COVID-19, tetapi kita yakin bahwa Indonesia akan pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Sekali lagi, Indonesia akan pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Itu menjadi keyakinan kita, menjadi doa kita bersama. Sehingga merayakan Natal ini saudara, kita diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana Yesus juga adalah terang yang menerangi kegelapan dunia dengan dosa, yang menerangi kehidupan kita. Dan sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita harusnya mampu untuk memantulkan terang Kristus, mampu untuk memancarkan terang Kristus dimanapun kita berada. Dalam kepelbagaian kita, di tempat, di ladang kita bekerja, kita berusaha, kita melayani, maka kita harus membawa terang. Kita harus seperti lilin yang rela berkorban. Sekalipun lilin itu habis, tapi dia rela berkorban untuk menerangi kegelapan. Maka itulah juga kita saudara, kita mampu menjadi terang, menyaksikan terang Kristus melalui sikap, perbuatan, kehidupan kita yang benar. Kita mampu mengalirkan energi positif melalui perkataan-perkataan, melalui sikap perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan, tapi juga membawa sukacita, menjadi berkat bagi banyak orang. Kita menjadi edukator yang mampu mengedukasi orang lain. Hidup benar, hidup jujur, hidup setia, hidup taat, mencintai Tuhan, mencintai sesama, mencintai lingkungan yang ada. Agar supaya saudara, Natal betul-betul punya makna. Dan sukacita Natal bukan cuma berhenti di bulan Desember, tapi itu akan berlanjut di tahun yang baru. Tahun 2023 nanti yang kita yakini adalah tahun rahmat Tuhan. Semoga kita dimampukan oleh Tuhan menerjemahkan kehendak firman Tuhan. Ada damai sejahtera, ada sukacita, mampu jadi terang, dan keluarga kita akan menjadi keluarga Yusuf dan Maria masa kini yang selalu menampilkan kerendahan hati, ketulusan hati, bahkan kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan, supaya Natal betul-betul punya makna. Selamat merayakan Natal di tahun 2022. Paka Tuhan wopakalawiren, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu,
untuk kebaikan-Mu. Engkau datang bagi kami, menjumpai kami umat manusia yang berdosa, supaya kami memperoleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Di saat kami merayakan Natal, kiranya pribadi keluarga kami diliputi sukacita. Benar keluarga kami menjadi Yusuf dan Maria masa kini. Betul-betul kehadiran Yesus sangat terasa. Ada damai, ada sukacita, bahkan diterangi oleh kebenaran firman Tuhan, dan kami mampu menjadi terang dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan. Kami yakin berkat Tuhan ada bagi kami yang merayakan Natal, baik bersama keluarga, tapi juga ada yang harus berpisah dengan keluarga karena pekerjaan. Bahkan juga ada yang merayakan Natal yang sementara bekerja di rumah sakit, yang sementara bekerja di tempat-tempat umum, di bandara, di pelabuhan, bahkan dimanapun tempat pabrik mereka harus melayani masyarakat. Biarlah mereka penuh sukacita dan kegembiraan merayakan Natal. Bahkan ada yang merayakan Natal di rumah sakit karena sakit. Tuhan, kiranya mereka juga tetap bersukacita. Yakin semua kenyataan yang dihadapi adalah proses cara Tuhan membentuk kami untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan. Karena itu terpujilah Engkau Tuhan atas semuanya. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus yang adalah Putra Natal yang telah menyelamatkan kami. Haleluya. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas berharap kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara terus mendukung YouTube channel dengan cara tekan tulisan subscribe, like, juga nonton terus video, dengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube Tirsa Tairas, dan bagikanlah video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara-saudara miliki. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Amin.